Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 7211419. Baik, langsung saja di sini yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program, pengolah kata, dan peramban web. Selanjutnya ada macam-macam sistem operasi komputer. Itu yang pertama ada Windows 1985, kedua ada Unix, bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki siapa saja dan gratis. Yang ketiga ada Mac OS, itu bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki siapa saja, namun tidak diberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya itu ada cara menemukan sistem operasi dan versinya. Itu yang pertama kita bisa klik start, kedua control panel, dan terusnya ada sistem. Seperti gambar yang tertera di situ ya. Selanjutnya ada pembaruan Windows. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dan dapat dengan mudah disusupi oleh virus, trojan ataupun malware yang terselip dengan tidak disengaja saat Anda berselancar di internet. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi, itu Microsoft Office, ada Word, Excel, Access, dan PowerPoint. Selanjutnya ada identifikasi dan melacak perubahan. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama, dapat dilakukan dengan cara klik review, kemudian track change. Untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan, itu klik file, kemudian klik help. Selanjutnya ada pembaruan. Pembaruan itu dilakukan dengan cara pertama klik file, kemudian help, dan update. Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jauhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Cara melindungi dokumen dengan kata sandi itu yang pertama kita klik menu file, kedua pilih info, ketiga klik protect dokumen, keempat pilih encrypt with password, kelima masukkan kata sandi, dan keenam ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi dan pilih OK. Selanjutnya ada virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif, namun bisa memperlambat kinerja komputer jika aplikasi spyware pada komputer terlalu banyak. Virus bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif. Selanjutnya ada ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar ke web mereka. Pengguna tidak akan menerima link dan organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi ataupun menanyakan informasi akun atau kata sandi pengguna. Jika hal ini terjadi, maka tentunya ini adalah hoax. Selanjutnya ada proteksi. Proteksi komersial itu pengguna harus membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ada www.norton.com, kemudian ada www.mkv.com. Selanjutnya ada proteksi gratis, itu contohnya www.lavashop.com. Selanjutnya ada email. Pada implikasi di tempat kerja, email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ketika pengguna menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam kode file terhapus atau delete
di dalam aplikasi email, tetapi pengguna juga harus menghapus email dari folder file delete untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Selanjutnya ada email pada etiket email di tempat kerja. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Pengertian email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat. Selanjutnya ada email pada akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Selanjutnya pada proyek 2 atau proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Yang A itu ada membuat dokumen font page. Klik tombol Start, kemudian Alt Program, klik 2 kali Microsoft Front Page. Nah, contohnya seperti ini pada gambar tersebut ya. Selanjutnya ada tampilan utama Microsoft Front Page. Gantilah judul proyek ini dengan klik File, kemudian Save As. Nah, contohnya seperti ini juga, ada contohnya. Dengan catatan font yang diketik menggunakan font Times New Roman, ukuran karakter yang diketik juga 12. Kemudian ketik Universitas Pisa dengan font 5 18 pt dengan klik Format Paragraph Center seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian klik Location, kemudian Format Paragraph dan Alignment, dan buatlah paragraf terjajar ke kiri. Klik Enter, pilih menu Bullets, kemudian ketik Computer Parking Lot, Recreation Cancer, 101 North Main Street. Seperti di bawah ini. Kemudian ada pilih menu Table, Insert, kemudian Table. Kita pilih, klik. Seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4, kemudian pilih OK. Kemudian tampilan tabel pada layar monitor dan isilah tabel sesuai perintah yang ada. Pilih menu Insert Picture, kemudian Clip Art, kemudian pilih gambar yang ada punya sesuai dengan tema, kemudian pilih Enter. Tampilan gambar pada layar monitor itu jadinya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian klik Enter, kemudian ketik Why Order From Use. Kedua, ketik Enter, kemudian pilih klik Numbering, kemudian ketik It is the best pizza you ever tasted, or please regret fast delivery. Seperti contoh gambar di bawah. Kemudian ketik Enter, kemudian pilih menu Insert, kemudian Hyperlink. Pilih email address, kemudian isi text to display dengan kontak use, email address dengan contohnya efrianti56 email yahoo.com @yahoo.com. Subjek dengan Universitas Pisa, kemudian pilih OK. Kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pisa, seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Place in the Document, isi text to display dengan link to my school, kemudian pilih OK. Selanjutnya pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Place in the Document dan isi text to display dengan Go to Top of Page. Pilih Beginning, kemudian pilih OK. Kemudian tulisan berwarna biru pada layar monitor. Seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian klik Preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Kelebihan dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan front page. Itu kelebihannya lebih cepat, menghemat biaya pekerjaan karyawan ketika dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Kemudian ada kekurangannya, itu ada kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien, penggunaannya juga sulit, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Terima kasih.